Bangun, hei! Tidur terus. Bangun! Ini udah siang. Bangun! Jangan tidur terus. Orang lain sudah perang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di seluruh Nusantara, salam damai Indonesia. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali bercerita tentang pengalaman-pengalaman di Gunung Gede. Seperti biasa ceritanya akan diceritakan oleh Bang Ari. Tanpa berpanjang lebar, silakan Bang. Yuk. Ya, ini kejadiannya tahun 2013, Bang. 2013 waktu itu saya naik jadi porter. Bukan jadi pemandu, tapi jadi porter waktu itu. Itu nganter 3 orang. Yang 2-nya laki-laki, yang 1 perempuan. Yang laki-lakinya kebetulan naiknya itu belakangan, Bang. Jadi saya suruh jalan duluan sama si perempuan ini gitu. Berdua jadi. Nah, berdua saya bawa alat lah. Jadi mereka itu mau naik Pangrango, cuman istirahatnya atau ngebase-nya di Kanang Badak. Itu 2013 hari bukan weekend kalau nggak salah, itu Senin Selasa gitu kalau nggak salah. Kita nggak ngambil weekend gitu. Karena si kliennya ingin ada simaksi, Jumat Sabtu Minggu kan udah penuh. Jadi kita ngambilnya yang Senin Selasa. Mereka kuliah, Bang. Mereka kuliah. Anak kuliah. Saya berangkat tuh pagi. Berangkat pagi. Yang lainnya itu si laki-lakinya berangkat habis jam 12. Jam 1-an lah. Jam 1, jam 2 nyusul. Jadi mereka pulang kuliah ada kelas. Kalau yang si cewek ini berangkat duluan, yang 2 orang ini kan ada kelas katanya. Jadi nyusul lah. Gitu, ya. Ini jam 8 saya udah jalan lah berdua, jadi kayak pacaran gitu. Berdua bawa carrier lengkap. Jadi yang belakangan nyusul mereka cuman bawa perbekalan sendiri aja gitu. Singkatnya kita sampai di Rawadenok 1. Nah, di Rawadenok 1 duduk. Nah, saya tanya, "Mbak, mau makan?" Saya bilang gitu. Enggak, katanya. Nanti aja sekalian di Kanang Badak. Atau tadi kita ini kalau sekarang kalau ada snack lah saya keluarin dari tas. Dia nggak bawa beban apa-apa, Bang. Si perempuan ini gitu. Jalan ya, setelah makan ya sampahnya digulung lagi, masukin, jalan lagi gitu, Bang. Pas air panas, pas di air panas itu, kita berhenti, dia kelihatannya lemes banget, Bang. Saya nggak tahu lah dia lagi sakit atau apa. Saya mulai nanya-nanya, "Mbak, sakit?" "Ya, nih lemes banget, nggak tahu kenapa." Mau di sini aja, saya bilang gitu. Enggak, jalan aja, nanti kita tunggu di Kanang Badak. Atau kalaupun saya nanti tidak naik ke Pangrango, saya bisa istirahat di Kanang Badak gitu. Ya udahlah, istirahat dulu di sini, saya bikinin teh dulu gitu. Bongkar lah, Mang gitu. Bongkar, bikin teh. Dulu di air panas kan belum ada warung. Katanya sekarang udah ada warung, teman kita lah gitu. Nah, bikin saya teh manis, Mang. Manis. Nah, saya bilang, "Mbak mau sekalian makan nggak? Saya bikinin apa gitu, goreng-goreng apa?" "Nggak usah, ini aja, terima kasih." Udah. Saya keluarin biskuit temennya gitu. Keluarin. Cuman makannya gini, beda lah, Mang. Males Males gitu.
habisin Mbak, saya bilang teh manisnya biar seger. Ya udahlah kita jalan lah sampai ke Kandang Batu. Dia udah duduk lagi gitu. Bang, Mbak, gimana? Mau lanjut apa di sini nunggu temennya yang dua gitu? Udah jalan aja, santai kata dia. Oh, ya udah gitu. Bilang gitu. Ya singkatnya sampailah Mang di Kandang Badak gitu. Itu sekitaran jam 1-an lah di Kandang Badak. Lumayan dari jam 8 ke sampai jam 1 gitu. Sampai di Kandang Badak. Di Kandang Badak saya nggak berlama-lama, yang saya kerjakan adalah mendirikan tenda, Mang. Saya dirikan tenda, sang matras, sleeping segala macam, dia masuk gitu. Dia masuk, saya bikin buat dapur umum, baru saya masak gitu, ngeluarin alat-alat, masak nasi gitu, goreng telur. Cuman selama saya masak itu, si Mbak di dalam tendanya itu entah tidur, entah pingsan gitu. Aduh, saya mau masuk, takutnya dia tidurnya nggak pakai baju gitu apa-apa gitu. Saya suka kalau ini Bang, kalau nganter itu kalau suka suka ragu-ragu nih kanan gitu, mau teriak-teriak ini gimana gitu. Tapi ya karena ini sudah mateng, si kliennya juga belum makan, ya akhirnya saya ketok-ketok lah gitu sambil bunyi Bang, duk 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 gitu. Mana ayat tenda? Jadi bukan tok tok tok, duk 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 gitu. Mbak saya bilang, kata dia, wah lemas. Boleh saya buka ininya? Ini udah pada matang, saya bilang. Ya buka aja Kang, nyebutnya Akang Bang gitu. Buka, Mbak ini udah pada masak semuanya udah mateng. Udah, kalau Akang mau makan duluan, sok aja gitu. Nanti saya nunggu. Kan Mbak kita belum makan gitu. Nah, saya kasihlah piring gitu. Kasih ke dia telurnya segala macam. Udah Kang, tutup lagi aja katanya. Tutup lagi Mang, saya tutup lagi gitu. Terus singkatnya datanglah teman-temannya yang dua gitu. Kang, oh iya, ngobrol lah. Gimana? Tuh ada di dalam, saya bilang. Dari mulai air panas kelihatannya lemes banget, saya bilang. Wah, kenapa dia? Nggak tahu, bilang. Itu juga belum makan, nggak tahu udah dimakan apa belum, tapi saya udah masak gitu. Adalah bikinin kopi katanya. Jadi saya bikin kopi, mereka masuk ke dalam Mang gitu. Ternyata pas masuk ke dalam, saya nggak tahu ya, salah satu dari pria itu bilang astagfirullahaladzim. Saya langsung takutnya maksudnya Hamil. Bukan lewat apa gimana gitu, tiba-tiba datang astagfirullahaladzim gitu. Astagfirullahaladzim. Aduh, kemana gitu. Saya lihat, ada apa Bang? Nah, ini darahnya banyak banget gitu. Jadi dia tuh sebenarnya lagi haid Bang. Gitu. Lagi haid, lemas gitu. Darahnya tuh jadi berceceran. Bocor gitu. Terus saya bilang, aduh, saya nggak ada pengalaman maksudnya ngangkat dan saya kata si temannya, Kang, darahnya kayak geblek-geblegan gitu. Lembaran gitu. Saya bilang, apa yang harus saya lakukan? Saya bingung kan. Bukan, tidak ada pelatihan, tidak ada soalnya porter gitu. manapun tidak ada pelatihan untuk itu. Ya, belum. Kalaupun kita berani juga kayaknya gimana gitu loh Mang. Iyalah. Udah nggak usah dibahas. Itu Mang, saya bilang, Bang gimana ya? Kang, Akang pernah nggak nanganin kayak gini? Saya gendong orang haid itu lemes pernah, tapi nanganin sampai ngebersihin kayak gitunya. Ini kan bukan ranah saya, biasanya ada perempuan lagi atau apa gitu. Saya bilang, Mbak, kalau bisa mah si mbaknya bangunin aja, biar dia bersih-bersih gitu. Kalaupun dia nggak kuat, saya lah yang bawain air dari sana ke sini, kita tutup gitu, dia bersih-bersih gitu, atau saya galiin apa gitu. Jadi ya karena si dua laki-lakinya ini, pokoknya Kang, gimana aja lah, yang penting teman saya ini bersih lah dulu,
bau mang, bau amis. Itu sekitaran jam 4 atau setengah 5 lah. Saya ngambilin air mang, air buat jelikan segini nih. Air saya tutup. Jadi nggak masuk ke tendanya nih. Di luarnya saya tutup gitu pakai plastik kayak gitu, Pak. Saya galiin dulu mang tuh. Di sekitaran itu digali. Habis digali, ya, si mbaknya, sok mbak jangan dibuang tapi pembalutnya dibersihin aja, bilang. Nanti kalau butuh air lagi kurang, lempar lagi ke saya ngambil lagi gitu. Dulu kan kandang badak 2013 belum kayak kemarin kita ngomong gitu. Ngambil airnya masih ke bak sebelah yang belakang. Ya, yang belakang gitu. Ngambil air berapa kali lah ngambil air bolak-balik gitu. Nah, itu jam 5:30 si ceweknya itu bilang ke temennya, panggil aja Mas lah gitu. Mas. Gua lemes banget katanya gitu. Wow. Mudah-mudahan saya berdoanya mudah-mudahan nggak terjadi apa-apalah atau kesurupan atau apa gitu. Saya bilang mana ya, mau masuk nggak enak gitunya, maksudnya mau gimana gitu. Terus masuk juga saya mau ngapain gitu kan gitu. Saya waktu itu tidur di bikin bipak kayak gitu tapi di dekat mereka gitu, dekat dapur umum. Nah di situ saya emang tidur sambil dengerin aja. Ini gua kenapa ya katanya. Ya lu haid katanya. Kenapa nggak ngomong katanya gitu. Oh, kalau gua ngomong kan gua nggak boleh berarti ikut. Ya. Terus besok gimana? Kalau boleh pulang ya pulanglah nggak apa-apa, kata yang satunya lagi. Enggak, gua di sini aja. Tapi gua lemas. Cuman gua ini mang yang kayak kuning-kuning itu. Ini pandangan gue udah nggak enak katanya, udah kayak kunang-kunang segala macam, udah pusing banget katanya. Jadi dia belum makan, intinya dia belum makan. Saya sesekali suka bilang, Mas, Bang gitu. Kalau bisa suruh makan dulu sedikit, ada yang masuk lah makanan gitu biar ada tenaga gitu. Kata siapin aja Kang. Ketika saya maghrib lagi masak. Nah, gitu. Tiba-tiba si ceweknya nangis. Saya kalau udah ngadapin yang kayak gitu, kadang satu kita nggak ada perempuan mang. Gitu. Saya bilang, saya suka lihat ke tenda-tenda yang lain, ada nggak yang bisa dimintai tolong, maksudnya apa pendaki lain gitu, ngegosokin ininya segala macam gitu. Nah waktu itu ini kan kita di dekat pas kita opsi loh mang, tenda kita di situ karena dekat sumber air. Nah saya ke arah yang pas datang itu loh, datang kan selamat datang kandang badak. Nah di ini kan banyak tenda. Saya datang ke situ lah gitu. Mbak, Mas. Iya ada apa? Saya boleh minta tolong nggak gitu. Saya porter dari bawah gitu. Klien saya perempuannya kan 1 orang, diomongin lah kayak gitu. Saya nggak, si 2 cowoknya juga mereka nggak berani gitu gosok-gosok, apalagi saya kan gitu. Ayo udah kita bantu. Pas si ceweknya lagi gosok-gosok ini, itu pun bilang astagfirullahaladzim lagi mang, karena darahnya banyak banget. Majunya ke malam lagi. Si bau darahnya teh beda gitu. Ayo ngambil air. Jadi waktu itu tuh saya nggak sendirian, jadinya banyak bantuan gitu, banyak pendaki lain gitu. Udah Kang, tenang, kita bantuin. Gitu. Terus, nah sekarang mah yang cowoknya keluar dua-duanya, jadi ada cewek 3 orang yang bantuin gitu, yang bantuin si. Tapi selama kita ngambilin air, si ceweknya cari, nangisnya ngejerit-jeritnya kenceng mang, kenceng. Yang di dalam tenda 1 orang cewek yang ngebantuin pendaki lain itu udah nggak kuat gitu, keluar dia balik, kata dia, gua nggak kuat.
jadi guanya yang kayak mau ke apa kerasukan katanya gitu. Dia mah ya udah nggak usah kata temennya, lu di tenda aja sana daripada ribet lagi kan gitu. Yang dua mah kuat mang di dalam, ganti baju segala. Jadi bajunya juga ada darahnya mang, jadi harus dicuci lah gitu. Ngejejer lah air itu kan, air ngejejer gitu. Terus gitu, ini digali lagi. Nah, itu sekitaran jam 11 ngejerit kencang banget mang, sumpah kencangnya mah ngejeritnya. Kumpul atau pendaki yang lain? Kencang banget. Pas kencang-kencangnya kayak gitu langsung teriak, oh iya sekitarannya, apa tuh Amang tahu nggak yang ngejerit itu bukan klien saya mang. Siapa jadi? Dah klien saya mah lagi tidur nyenyak. Terus? Nggak tahu siapa. Tok kenceng banget. Pas pokoknya waktu itu saya beraniin buka aja. Buka gitu si tenda. Klien saya mah lagi pada tidur. Gitu. Tapi yang lain juga dengar, pendaki yang lain? Dengar, makanya pada nanya, apaan tuh? Siapa tuh? Gitu. Bilang tuh. Udah. Tapi memang ngejeritnya itu di sekitaran tenda. Di sekitar sumber suaranya di situ. Kenceng ngejerit. Iya, ini mah bukan jerit ya. Gitu jadi ngejerit kayak gitu mah gitu. Nah, beres di situ, sepi lagi lah gitu. Sekitaran jam 1 atau setengah 2 kebangun lah si cewek itu gitu. Tapi pas ada teriakan ini yang 3 orang klien ini nggak bangun? Nggak bangun. Bisa gitu ya? Nah, bangunlah, nangis. Cewek mah? Si cewek. Yang dua orang temannya juga bangun, di situ bangun. Kenapa lu? Aku mau pergi, gua mau pergi aja. Ditahan lah, tahan. Saya bilang, ya udahlah kelar gitu, maksudnya keasupan juga nih. Tapi si ceweknya ini mang, selama dia nangis, selama dia kayak berontak apa, enggak yang teriak-teriak histeris, enggak. Itu yang bikin tenang gitu apa gimana gitu. Ini mah nangis. Gue pulang aja. Jadi kayak gitu aja mang gitu. Nah, ada pendaki yang di sebelah sana denger itu, atuh mang di Kanang Badak sepi, nangisnya kan kedenger. Sepi banget gitu. Datanglah yang dari sana, cewek. Kenapa? Ya udah yang cowoknya kalau bisa mah nggak apa-apa pindah ke sana aja gitu. Nanti ini biar kita lah cewek-cewek yang nemenin. Kata si klien saya itu yang 2 orang, emang nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa katanya. Pindahlah. Tapi kan pindah juga nggak bakalan tenang mereka gitu. Udah tenang, kata tenda kita aja yang geser katanya. Tenda mereka mah geser. Jadi ada di sekeliling nemenin lah ya. Kalau saya yang lain. Itulah enaknya pendaki gitu sebenarnya, mereka tuh lebih care gitu. Di hutan di alam terbuka itu mereka lebih care gitu. Nah, saya bilang saya mah tetap di luar karena harus tungguin barang-barang kan gitu. Itu nangis dari jam 2, anggap jam 2 lah, saya lupa. Itu sampai pagi. Nangis. Tapi dia sadar? Nggak tahu saya sadar tidak sadar. Nangis aja. Tapi nggak ngomong yang ngaco-ngaco enggak. Nangis. Kata yang cewek di dalam itu kan, Mbak tidur atau mau makan. Tapi dia nggak ngejawab iya, tidak, enggak. Jadi gitu aja. Enggak yang enggak, cuman gitu. Sampai pagi. Terus paginya? Pagi, saya tetap melakukan kewajiban saya sebagai porter, mang.
walaupun misalkan mau dimakan tidak dimakan, apa yang sudah ditulis, sarapan apa makan malam apa gitu, maka itu tetap saya hidangkan gitu. Nah, sampai pagi jam 4:30 lah, 4:30 saya pun kan di antara mereka ada yang sholat gitu ya, ada yang sholat. Ya, saya ikutan lah di situ mang gitu. Ikutan. Udah ini udah nggak ada gitu. Beres si mbaknya tidur jam 4:30 itu, si teteh yang nemeninnya yang nangis. Cuman suaranya beda mang gitu, antara si mbak ya klien saya sama yang si nangis gitu. Beres lah sholat, langsung dilihat sama temennya gitu. Cong, nggak tahu lah namanya siapa gitu. Kenapa lu? Ditarik lah, dipindahin ke tenda itu suruh tidur. Nah berhentilah. Jadi di tenda itulah mereka nangis gitu loh mang. Di dalam tenda itu aja. Si mbak itu pun pas jam 5-nya dibangunin, minum, makan biskuit sedikit, dipindahin lah ke tenda si pendaki lain. Tenda asalnya. Iya. Ternyata pas si mbak itu pindah, semuanya udah basah darah, mang. Banyak lah darahnya gitu, bukan basah darah. Matrasnya. Ya saya juga bilang izin lah, saya bilang gitu. Saya bersihin gitu, nggak apa-apa gitu. Wah saya ini mau di kandang badak, diiniin gitu. Ya memang harus tanggung jawab saya kan gitu. Pendakiannya pun ke Pangrango ya batal. Yalah, masa iya mau terus ini. Jadi setelah itu langsung turun. Ya langsung turun. Dan jadi ada kejadian apa-apa lagi. Bukan saya yang ininya, saya tetap menunggu ini instruksi saja kan. Jadi si abang-abangnya, Kang cukup sampai di sini aja. Beres-beres. Nanti kalau ada yang harus dicuci ya dicuci. Kalau harus ada yang diganti ya diganti. Nanti ditulis aja katanya berapa yang ini yang tidak bisa dipakai lagi. Saya bilang bisa lah bang, cuman ini kan tinggal nanti dicuci aja. Tapi ya karena ini terang nggak di sinilah, nanti coba di bawah gitu. Udah beres di situ pagi ya udah saya beres-beres macem gitu. Nah permasalahannya si mbaknya ini kan nggak tidur semalaman nih, lemes. Nah mau gimana kan gitu. Saya bilang kita dipapah aja pelan-pelan. Udah. Pagi jam 6:30 si mbaknya juga sarapan, walaupun nggak banyak itu karena dipaksa sama temannya. Sarapan gitu. Kita mau pulang, nggak usah ke Pangrango. Dia pun nggak yang coba gimana ya mang, misalkan, lu naik aja, biar gue yang turun. Enggak begitu, diam aja mang. Gitu kan, udah jalan. Saya bilang, Mbak, kalau mau ganti dulu pembalut, ya silakan di sini. Gitu. Nanti di perjalanan biar enak lah sampai bawah. Gitu. Nggak jawab. Sugan udah gitu. Enggak, Mang. Gitu. Udah. Beres-beres gitu. Ayo, saya bilang udah semua, udah. Si pendaki yang ini kan mereka naik muncak kalau mereka muncak. Yang bantuin. Gitu. Yang bantuin bilang ya terima kasih lah, nggak ada orangnya tapi bilang terima kasih buat semuanya, bilang ya, saya kembali lah ke bawah gitu. Yang hebatnya mang singkatnya nih yang hebatnya selama perjalanan saya turun selama perjalanan turun tidak ada terjadi apa-apa. Nggak lemes lagi? Lemes cuman lagi. Maksudnya nggak yang dia minta digendong, nggak yang dia berhenti, nggak nangis lagi, nggak nangis lagi gitu. Itu sepanjang jalan loh, Bang. Nah singkatnya sampailah di bawah saya ngasih simaksi ke petugas. Tumben jam segini udah turun, masih siang lah Bang gitu turun. Nggak jadi, saya bilang kenapa itu si mbaknya. Nah pas
saya lagi laporan, ternyata si mbaknya pingsan gitu di bawah. Tapi udah di bawah. Udah gitu. aman. Udah Nggak di ada bawah. kesurupan ya. Nggak ada kesurupan. Pingsan Mang. Pingsan, terus dibawa ke resort. Resort saya obrol, ceritain lah. Wah, udah hide mana mah dibawa cina gitu. Pan nyaho. Pan nyaho nage geus di kanang badak tuh baturan nage teh nyahoan gitu. Ya udahlah gitu digantikan kalau di resort suka ada teman-teman volunteer yang perempuan lah, jadi mereka ganti. Nah itu mungkin kelelahan atau bagaimana itu lumayan lama lah Mang. Dia pingsannya apa tidur gitu dia diganti baju, diganti ini juga nggak sadar. Itu Mang ceritanya Mang. Menurut saya ini sangat spot jantung buat saya karena takutnya terjadi apa-apa pas di kanang badak kan gitu. Ya alhamdulillahnya teman-temannya sudah datang yang 2. Tapi kalau teman-temannya belum datang yang 2, repot. Apa yang harus saya perbuat ke si perempuan ini gitu loh Mang. 1 bukan muhrim, 2 bukan penyakit haid yang berkaitan dengan yang tidak boleh. Ini kan gitu. Nah itu Mang. Ya itulah teman-teman. Jadi di video-video yang lalu kita juga pernah bahas mengenai khususnya kaum cewek, kaum wanita yang haid yang sebaiknya disarankan untuk tidak naik gunung. Nah ada yang protes juga gitu kan. Itu kok seperti diskriminasi, padahal kita nggak sama sekali nggak maksud untuk diskriminasi, cuma lebih ke menjaga itu. Satu mungkin kita nggak tahu ya. Nah, kalau ada yang tahu lebih ya terutama kaum wanita gitu kan, silahkan komen. Jadi kalau orang wanita khususnya yang sedang haid kan mengeluarkan darah dan itu mungkin energinya juga berkurang ya, terkuras gitu kan. Nah itu yang ditakutkan. Yang keduanya penciuman makhluk di atas sana gitu, di hutan, kasat maupun tak kasat mata itu kan lebih tajam. Khususnya kalau yang kita lebih takutkan itu kan ya penghuni asli Gunung Gede Pangrango ya, yang berkaki 4. Ketika mencium bau darah, bau anyir, ya kan itulah yang ditakutkan. Tiba-tiba datang, wah asik nih, gitu kan? Ya itulah yang ditakutkan gitu. Nah, tapi jadi bukan karena yang haid di atas gunung itu kesurupan, ternyata ini tidak kesurupan, tapi memang kasihan lah ke si perempuan, atau kasihan ke merekanya yang sedang haid, lemes. Itu buktinya lemes. Nangis itu bukan kesurupan saya bilang Mang. Pasti dia lapar, ada shock lain mungkin. Iya, mungkin ada apa. Gitu. Nah, bisa jadi lagi kejadiannya misalnya seperti yang dialami Mang Akri. Kalau ada teman yang cewek bisa bantu. Atau ada pendaki lain yang cewek bisa bantu. Kalau pas kejadiannya naiknya cewek 1 orang dan kebetulan sedang haid, lalu sisanya cowok. Nah itu kan agak repot juga. Repot Mang, urusan sama yang itu mau beneran. Gitu kan, makanya ini sekali lagi teman-teman khususnya kaum cewek, mohon maaf ini sama sekali kami nggak bermaksud untuk mendiskriminasi ya. Ya dijadiin pelajaran lebih kepada untuk menjaga aja. Gitu. Cuman di video lalu kami mau ngomongnya emang agak sedikit blak-blakan gitu. Jadi kesannya mungkin ada diskriminasi buat cewek. Padahal nggak sama sekali nggak. Berarti pesannya ini kalau dari saya sih jujur ke temennya atau ke timnya atau ke petugasnya atau tinggal ngomong aja. Saya lagi haid Pak, gitu. Atau bro, gue lagi haid, tapi gue mau naik gitu, gue aman kok. Pembalut gue udah ini segala udah ada safety gitu. Kalau misalkan gue lemes-lemes dikit lah wajar lah kan. Itu kan bisa dikomunikasikan, nggak kayak yang si Mbak itu tiba-tiba di kanang badak banjir gitu. Darah yang sesungguhnya itu. Nah itulah teman-teman ya, sekali lagi kami mohon maaf, kami mengingatkan kembali kepada teman-teman khususnya kaum wanita yang suka naik gunung tapi dalam keadaan datang bulan atau sedang haid, ya sebaiknya kalau memang kuat seperti kata Bang Ali nggak apa-apa, tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,
itu entah itu nantinya kehabisan tenaga atau kalau misalnya bocor, maaf bocor gitu, terus sama bau sama hidung kita mungkin nggak terlalu tercium, tapi sama makhluk lain ya khususnya si kucing besar itu takutnya kan tercium gitu. Nah itu yang ditakutkan gitu lah. Sebenarnya tidak ada larangan. Ada larangan. Nggak ada aturan yang Nggak ada melarang aturan. bahwa yang haid. Cuman mungkin banyak kejadian. Kebetulan banyak kejadian yang entah itu nantinya jadi kesurupan atau ya kebanyakan kesurupan gitu ya bermula dari ini. Tapi ya kembali lagi kepada masing-masing. Kalian yang bisa merasakan khususnya kaum cewek ketika sedang atau yang haid, pernah gitu merasakan dia di gunung pernah haid dapat. Nah, tapi gimana rasanya cara kayak apa? gitu. Cara antisipasinya seperti apa? Mungkin bisa bantu komen teman-teman ya, khususnya kaum cewek. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Tetap sehat, tetap positif. Jangan lupa tetap dukung kita Panjang Kaki untuk selalu bisa menghibur dan berbagi cerita buat semuanya. Terima kasih semuanya. Salam damai Indonesia.